yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة والأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل لزوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Monggo diwaos riyen nggih. Kemarin agak trouble, jadi diulang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Fal amru, maka bermula perintah. Fal amru, maka bermula perintah bi ita'atillahi, kelawan taat maring Gusti Allah. Ata'a yuti'u ita'atan, itu bentuk masdar. Fal amru, maka utawi
Fal amru maka bermula perintah bi ibtaatillahi dengan taat kepada Allah, wa itaati rasulihi dan taat kepada Rasul utusan Allah. Khabar dari al-amru adalah amrun merupakan perintah, bittiba'il qur'ani dengan mengikuti Al-Qur'an, was sunnati dan sunnah. Wal amru dan bermula perintah bi itaati ulil amri dengan taat kepada ulil amri minal muslimina dari kalangan kaum muslimin. Khabarnya adalah amrun merupakan perintah bittiba'i ma dengan mengikuti sesuatu ittafaqat yang sepakat alaihi atas ma. Fa'il dari ittafaqat apa kalimatul mujtahidina, pendapatnya beberapa mujtahid, minal ahkami dari beberapa hukum. Li'annahum karena sesungguhnya al-mujtahidin adalah ulul amri, merupakan ulul amri at-tashri'i yang bersifat tasyri' minal muslimina dari kalangan kaum muslimin. Wal amru dan bermula perintah biraddil waqa'i dengan mengembalikan beberapa kejadian al-mutanaza'i yang diperselisihkan apa fiha di dalam waqa'i, dikembalikan ilallahi kepada Allah war rasuli dan rasulnya Allah dan utusannya Allah. Khabarnya al-amru adalah amrun merupakan perintah bittiba'il qiyasi dengan mengikuti qiyas, haitsu la nassa di mana tidak ada nas adalah maujud, wala ijma'a dan tidak ada ijma' adalah maujud. Li'annal qiyasa karena sesungguhnya qiyas adalah fihi adalah tetap di dalam qiyas raddul mutanaza'i, bermula mengembalikan hal yang diperselisihkan apa fihi di dalam al, dikembalikan ilallahi kepada Allah wa ilar rasuli dan kepada rasulnya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya qiyas adalah ilhaq waqi'atin menyamakan kejadian lam yarid yang tidak ada, yang tidak datang, fa'il dari lam yarid apa nasun nas bihukmiha dengan hukumnya waqi'ah, disamakan biwaqi'atin dengan kejadian warada yang datang apa an-nasun nas bihukmiha dengan hukumnya waqi'ah, disamakan dalam hal apanya, fil hukmi dalam hukum alladhi yang warada datang bihi dengan alladhi fa'il dari warada apa an-nasun nas. Kenapa kok kemudian harus disamakan dari aspek hukumnya? Litasawil waqi'ataini, tasawa yatasawa tasawiyan. Litasawil waqi'ataini karena kesamaan dua kejadian, fi illatil hukmi di dalam illat hukumnya. Fal ayatu maka bermula ayat, khabar dari al ayatu adalah tadullu menunjukkan apa alat ayat, alat tibai hadhihi atas mengikuti inilah rupanya al arbaati 4. Kita ulang lagi, error lagi ya. Error lagi, betul. Pakai bahasa Jawa sekarang. Fal amru maka utawi perintah bi itaatillahi kelawan taat maring Gusti Allah, wa itaati rasulihi dan taat maring rasuli Gusti Allah. Khabar saking al-amru iku amrun merupakan perintah, iku amrun perintah bittiba'il qur'ani kelawan mengikuti Al-Qur'an, was sunnati dan lan sunnah. Wal amru lan utawi perintah bi itaati ulil amri kelawan taat maring ulil amri minal muslimina saking pira-pira muslimin, kaum muslimin. Khabar saking al-amru adalah amrun merupakan perintah, iku amrun perintah bittiba'i ma kelawan mengikuti barang ittafaqat kang wis sepakat alaihi ing atase ma apa yang sepakat kalimatul mujtahidina kalimate pira-pira mujtahid minal ahkami saking pira-pira hukum
Apa sebabe li'annahum krana satuhune mujtahid, karena li'annahum krana satuhune mujtahidin iku ulul amri merupakan penguasa, iku ulul amri merupakan ulul amri at-tasyri'i kang bangsa tasyri' minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Wal amru lan utawi perintah biraddil waqa'i kelawan balekaken pira-pira kejadian al mutanazai kang den dipersulayakan, kang diselisihkan apa fiha ing dalam waqa'i dikembalikan ilallahi maring Gusti Allah wa rasulilan rasule Gusti Allah iku amrun perintah bittiba'il qiyasi kelawan mengikuti kias haitsu ing dalam sekirane la nas seorang nas iku ora ana nas iku maujud wala ijma'alan ora ana ijma' iku maujud. Li annal qiyasa krana satune kias iku fihi iku tetep ing dalam kias raddul mutanazai utawi mengembalikan perkara kang den sulayakaken yang diperselisihkan apa fihi ing dalam al dikembalikan ilallahi maring Gusti Allah wa ilar rasulilan maring rasule Gusti Allah. Li annahu krana satuhune kias iku ilhaq waqi'atin madaaken kejadian lam yarid kang ora tumeka apa nasun nas bi hukmiha kelawan hukume waqi'ah bi waqi'atin kelawan kejadian warada kang tumeka apa annasun nas bi hukmiha kelawan hukume waqi'ah fil hukmi disamakan fil hukmi ing dalam hukum alladzi kang warada tumeka bihi kelawan alladzi apa annasun nas apa sebabe kok kemudian disamakan dari aspek hukumnya litasawil waqi'ataini krana padane pira dua kejadian loro fi illatil hukmi ing dalam illate hukum. Fal ayatu maka utawi ayat iku tadullu nuduhaken apa ayat alat tibai hadhihi ing dalam manut ikilah rupane al arbaati papat. Ya, itu cara bacanya sekitar begitu. Mari kita serius ya. Yang pertama saya ulangi lagi kemarin yang sempat trouble perangkatnya di pondok tentang kata-kata uli ya. Lafadz uli itu adalah lafadz yang hanya punya bentuk jamak. Dia tidak memiliki bentuk mufrad. Kalau seandainya dia ditanya mufradnya uli itu apa? Mufradnya uli adalah dzu dari lafadz yang lain. Yang penting dikoleksi. Ya. Ini pengalaman namanya. Uli itu adalah lafadz yang harus dimudhafkan, tidak memungkinkan yang namanya ulu atau uli itu tidak dimudhafkan. Dan mudhaf ilaihnya harus berupa isim dzahir. Gak mungkin mudhaf ilaihnya itu kemudian berupa isim dhamir, itu tidak memungkinkan. Yang paling penting ya seperti yang saya katakan. Ya dicatat begitu saja. Hal-hal semacam itu dikoleksi begitu saja. Ya. Ulu adalah lafadz yang jamak, yang merupakan bentuk jamak bimakna ashab, yang memiliki, gitu ya. Dia wajib dimudhafkan, mudhaf ilaihnya harus atau wajib berupa isim dzahir. Tidak mungkin kata-kata ulu itu kemudian dimudhafkan kepada bentuk isim dhamir misalnya, kata ganti misalnya. Ya. Dan ulu itu dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Karena demikian pada waktu rafa'nya dia di-i'rabi dengan menggunakan wawu, dan pada waktu nasab dan jarnya di menggunakan ya. Itu catatan-catatan untuk lafadz ulu. Ya, catatan-catatan untuk lafadz ulu itu semacam itu. Kemudian yang paling penting lagi, ada realitas di dalam bahasa Arab seperti yang pernah saya katakan. Ada huruf tertulis tapi tidak terbaca, ada huruf tidak tertulis tapi terbaca. Itu juga terjadi pada lafadz ulu. Wawu yang ada pada ulu itu tidak kemudian dijadikan sebagai alat untuk memanjangkan sehingga dia berhukum mat tabi'i, dua harokat satu alif, itu tidak. Ulu tidak, ulu tursamu wala tumtaku, itu begitu. Ditulis tapi tidak dilafatkan. Seperti tidak adanya wawu, cara membacanya ulu begitu. Bukan ulu tapi ulu. Kalau dalam penjelasan tursamu wala tumtaku, ditulis tapi tidak dilafatkan.
Jadi ada realitas-realitas yang perlu kita informasikan kepada peserta didik kita dalam konteks ulul albab, ulul arham, ulul apa pokoknya, ulul ilmi, ulul amri misalnya. Kata-kata ulu itu. Ya, yang pertama adalah ulu itu adalah merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki bentuk mufrad dan itu banyak. Kalau seandainya sampean ditanya tentang an-nisa misalnya, itu bentuk mufradnya apa? Itu tidak ada. Bentuk mufradnya itu adalah mar'atun. Itu semacam itu. Ulu itu adalah wajib dimudhafkan dan mudhaf ilaihnya wajib berupa isim dhahir, tidak memungkinkan mudhaf ilaih dari lafaz ulu itu kemudian berupa isim dhamir, tidak memungkinkan. Itu catatan-catatan penting. Wawu yang ada dalam lafaz ulu, wawu yang pertama itu adalah tursamu wala tuntaku. Tursamu wala tuntaku. Maksudnya apa? Dia itu ditulis, tulisannya ada, tapi dianggap tidak ada. Seperti lafaz ana, alifnya ada, tapi tidak terbaca itu. Ada yang terbaca, tapi tidak tertulis. Kalau seandainya panjenengan maca lafaz hadza, gak ono alif dok kono. Tidak ada alifnya, tapi dipanjangkan hadza kitabun. Bukan hadza kitabun. Hadza kitabun. Bukan hadza kitabun. Ya, jadi saya ulangi. Di dalam bahasa Arab ada realitas sebuah kalimat huruf misalnya tertulis tapi tidak dibaca, terbaca tapi tidak ditulis. Itu salah satunya adalah pintu masuk untuk kemudian kita menjelaskan kepada murid-murid kita. Pintu masuknya adalah kata-kata ulu, di mana wawu yang pertama itu adalah tertulis tapi tidak terbaca. Ya, tursamu wala tuntaku. Itu istilahnya begitu. Tursamu wala tuntaku. Gitu. Ditulis tapi tidak dibaca. Begitu. Ya, itu tentang ulu. Kata-katanya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ur rasulah wa ulil amri. Kenapa kok kemudian wa uli? Ya, karena dimasamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kebetulan wawunya wawu ataf, ulil amri itu adalah maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah ar-rasul yang menjadi maf'ulun bihi dari ati'u. Karena demikian maka dia berkedudukan nasab. Tanda nasabnya dengan menggunakan jar, lebih dengan menggunakan ya, lebih disebabkan karena ulil amri disamakan mulhaq bijam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu tentang ulil amri. Ya, kata-kata uli. Selanjutnya dalam ayat Al-Qur'an kemarin ada yang masih belum selesai. Coba dibaca di situ atau dilihat di situ, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Yang pertama saya ingatkan saja, in itu adalah merupakan adat syarat. Ya. Jadi penting untuk kemudian menyadari ini nanti karena ada kelanjutannya. Kalau seandainya kategorinya itu adalah sebagaimana yang saya tulis di dalam buku saya, ketika kita bertemu dengan kalimat huruf itu ditanya, ini berpengaruh pada analisis lanjutan apa tidak? Ya. Ini berpengaruh karena pada akhirnya akan kita berpikir tentang jawab syarat. Tidak bisa kemudian ini kita hanya berpikir hanya sekedar in, nanti ada kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai jawab syarat. Begitu. Ya. Intinya adalah bahwa kalau seandainya kita bertemu dengan sebuah lafaz, apakah itu kalimat isim atau kalimat huruf yang artinya tidak sempurna, kalau seandainya tidak ada tambahan maka itu kemudian kita sebut sebagai adat syarat. Karena demikian butuh kelengkapan yang namanya fi'il syarat, butuh kelengkapan yang namanya jawab syarat. Itu semacam itu. In termasuk dalam kategori adat syarat. Oleh sebab itu butuh yang namanya kelengkapan fi'il syarat dan juga butuh yang namanya kelengkapan jawab syarat. Itu seperti itu. Oke. Fa in tanaza'tum, dan jika kamu semuanya saling berselisih fi syai'in tentang sesuatu, faruddu, maka hendaklah kamu semuanya mengembalikan
syai' tersebut, sesuatu tersebut dikembalikan, sesuatu yang diperselisihkan itu dikembalikan ilallahi kepada Allah war rasuli dan rasulnya Allah. Begitu. Ya. Itu jawab atau adat syarat, fi'il syarat dan jawab syarat. Ya, mari fokus kepada tanaza'tum. Tanaza'tum itu artinya kamu semua saling berselisih. Kenapa kok kemudian diterjemahkan saling, Ustaz? Ya, di sini karena mengikuti wazan tafa'ala. Ini yang selalu saya ingatkan kepada panjenengan yang masih pemula, bahwa perubahan sebuah kalimah fi'il, pergeseran dari mujarrad menjadi mazid, itu lil fawaid secara umum begitu. Karena faidah arti. Ketika yang namanya fi'il mujarrad itu kemudian dirubah menjadi fi'il mazid, apakah mazidnya itu kemudian biharfin dengan satu huruf, ataukah biharfaini dengan dua huruf, atau bithalathati ahrufin atau dengan tiga huruf, maka di situ secara arti akan ada pergeseran. Begitu ya. Kalau seandainya diikutkan pada wazan tafa'ala, itu namanya lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara. Ya. Saling. Tapi tidak hanya sekedar dua pihak, tapi banyak pihak karena tafa'ala. Ya, lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara. Tidak hanya dua pihak tapi banyak pihak. Saling bersepakat, berselisih. Bisa jadi. Ya. Itu semacam itu. Jadi saya ingatkan, tanaza'tum itu mengikuti wazan tafa'ala. Saya kepingin ingatkan kepada kita semuanya, tentang teman-teman yang masih pemula, bahwa pergeseran sebuah kalimat fi'il dari mujarrad menjadi mazid itu ada faidah artinya. Di situ pasti pada akhirnya ada pergeseran arti. Ketika diikutkan pada wazan tafa'ala, itu faidah artinya adalah lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara, karena demikian artinya adalah saling. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu semuanya saling berselisih, ada kata-kata salingnya di situ. Dari mana kata-kata saling itu kemudian diambil? Dari wazan tafa'ala, tanaza'a. Dan jika kamu semuanya saling berselisih fi syai'in, itu semacam itu. Ya. Kemudian mana jawab syaratnya? Faruddu. Ada perbedaan seperti yang kemarin saya tegaskan antara roddu dengan ruddu. Roddu dengan ruddu. Kalau roddu itu adalah fi'il madhi, kalau ruddu itu adalah fi'il amar. Jadi membaca memang pada akhirnya harus hati-hati. Kalau faroddu maka mereka mengembalikan. Faruddu maka kamu semuanya hendaklah mengembalikan. Itu semacam itu. Kalau raddu itu adalah fi'il madhi, kalau ruddu itu adalah fi'il amar. Karena di sini pakai faruddu, maka hendaklah kamu semuanya mengembalikan. Ketika itu menjadi jawab syarat, ternyata jawab syaratnya adalah ruddu. Ketika jawab syaratnya berupa fi'il amar, karena di dhammah di sini, maka terkenalah kaidah misalnya bagaimana? Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqat wa bilan wa bitamfisi. Secara umum jawab syarat itu ada yang diberi fa, ada yang tidak diberi fa. Kapan jawab syarat itu wajib diberi fa? Apabila jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah atau isim dia, bukan fi'il. Jawab syaratnya adalah isim. Ismiyatun talabiyatun apabila berupa jumlah talabiyah. Talabiyah bisa berarti amar, bisa berarti nahi, bisa berarti perintah, bisa berarti larangan. Kebetulan ruddu itu adalah amar, karena amar yang menjadi jawab syarat, maka yang jawab syarat ini wajib diberi tambahan fa. Begitu. Farudduhu ilallahi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Ya.
Saya kepingin masuk dalam konteks fi'il mudha'af. Coba diperhatikan. Kalau seandainya kemudian fi'il mudha'af, fi'il yang hurufnya itu ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu sejenis, itu dalam keadaan jazm, dan walam yattasil bi akhirihi syai'un, dia huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, maka dia di fathah. Ya, lam yarudda misalnya. Begitu kalau seandainya itu. Lam yarudda, lam yasihha. Ya, saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita bertemu dengan fi'il yang mudha'af, kondisinya jazm, padahal dia itu adalah lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak bertemu dengan alif tathniyah, tidak bertemu dengan waw jama', tidak bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah, tidak bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun niswah misalnya. Maka di situ itu alternatif bacaannya yang umum itu dua. Kadang-kadang di fathah, kadang-kadang di kasroh. Ya, meskipun yang paling terkenal itu adalah di fathah. Oke, kita batasi di fathah gitu saja. Jadi lam yasihha maka tidak sah. Lam yarudda maka tidak mengembalikan. Begitu artinya. Ya, di fathah. Padahal perlu diperhatikan bahwa tanda fathah itu bukan merupakan tanda jazm. Nggak ada tanda jazmnya dengan menggunakan fathah, itu tidak ada. Tanda jazm itu dua. Kalau tidak sukun adalah hadfu. Hadfunya ada dua. Ada hadfu harfil illati, ada hadfin nuni. Begitu. Tanda jazm itu dua itu. Loh kok kemudian di fathah gimana? Lam yasihha, lam yarudda. Ini yang kepingin saya jelaskan kepada panjenengan semuanya. Asalnya lam yarudda, kita ambil lam yarudda, adalah lam yardud. Berarti kan? Asalnya lam yarudda adalah lam yardud. Ya, ada dua dal yang ada di situ. Lam yardud. Dua dal ini kepinginnya mau diidghamkan. Ya kan? Lam yardud itu maunya diidghamkan. Gitu. Bagaimana cara pengidghaman? Yang jelas tidak mungkin terjadi pengidghaman kalau huruf sejenis yang pertama dalam kondisi berharokat. Padahal di situ berharokat. Dal yang pertama itu berharokat. Lam yardud. Dal yang pertama yang merupakan huruf sejenis yang pertama itu berharokat. Tidak mungkin terjadi pengidghaman kalau seandainya justru huruf sejenis yang pertama itu berharokat. Padahal kita maunya pengidghaman, diidghamkan. Disinilah kemudian ada pergantian, ada pertukaran harokat. Ya kan? Asalnya lam yardud, harokatnya ra yang merupakan sukun itu diberikan kepada dal, harokatnya dal yang pertama itu, yang itu dhammah, diberikan kepada ra sehingga menjadi lam yarud. Berarti kan lam yardud maunya diidghamkan karena di situ ada dua dal yang sejenis, dua huruf yang sejenis yaitu dal. Pengidghaman tidak mungkin dilakukan kalau seandainya dal yang pertama masih berharokat. Karena demikian maka ditukar kepada harokatnya dal, ditukar dengan huruf sebelumnya yaitu ra yang kebetulan juga disukun. Harokatnya ra diberikan kepada dal, harokatnya dal diberikan kepada ra, sehingga menjadi lam yarud. Setelah terjadi pertukaran sudah bagus, sudah jelas. Apa itu? Dal memungkinkan untuk kemudian diidghamkan kepada dal yang selanjutnya. Kenapa? Karena dal setelah ditukar harokatnya itu sudah sukun. Ada masalah selanjutnya. Apa itu? Terjadilah yang namanya iltiqa'us sakinaini. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua juga sukun. Di dalam bahasa Arab iltiqa'us sakinaini tidak boleh terjadi. Begitu. Karena demikian dal yang kedua harus diharokati agar tidak terjadi iltiqa'us sakinaini. Diharokati apa itu? Inilah yang kemudian muncul
bisa jadi diharokati fathah. Kalau seandainya diharokati fathah itu namanya lil khiffah, karena fathah dianggap merupakan harokat ringan. Ada bisa memungkinkan untuk diharokati kasroh, karena kasroh itu dianggap as-sakin idza hurrika bil kasri, sehingga memungkinkan akhirnya dibaca lam yarudda, lam yaruddi. Ya, begitu. Ya, sederhananya begitu. Pertama lam yardud. Kemudian maunya dal yang pertama diidghamkan kepada dal yang kedua. Pengidghaman tidak mungkin dilakukan karena kebetulan dal yang pertama itu berharokat. Akhirnya apa? Ditukar. Harokatnya dal diberikan kepada huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya diberikan kepada dal. Akhirnya lam yarud. Sudah. Dal yang pertama sudah disukun. Akan tetapi untuk kemudian diidghamkan masih belum memungkinkan, karena di situ terjadi iltiqa'us sakinaini. Dua huruf sukun kumpul jadi satu. Dal yang pertama setelah ada pertukaran harokat itu sukun. Dal yang kedua sejak awal sukun karena berhukum jazm. Dimasuki lam. Kan asalnya itu adalah lam yardud. Dalam konteks iltiqa'us sakinaini inilah kemudian dal yang kedua harus diharokati. Alternatif harokatnya yang umum itu dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena fathah itu adalah lil khiffah, untuk ringan, karena ringan. Alternatif selain fathah apa? Selain fathah adalah kasroh, karena konsep awalnya huruf yang sukun itu apabila kepingin diharokati maka harus diharokati dengan menggunakan kasroh. As-sakin idza hurrika bil kasri. Jadi kalau seandainya ditanya kenapa kok kemudian lam yasihha, tanda jazmnya apa? Tetap sukun. Loh kok di fathah? Itu proses i'lal. Lam yarudda, tanda jazmnya apa? Itu adalah sukun. Loh kok di fathah di situ? Itu adalah proses i'lal. Asalnya adalah lam yardud, kemudian menjadi lam yarud, kemudian menjadi lam yarudda. Enggak ada tanda jazm berupa fathah, itu tidak ada. Tanda jazm itu dua. Kalau tidak sukun ya hadfun. Kalau tidak sukun ya pembuangan. Pembuangan itu dibagi dua. Pembuangan huruf illat dan pembuangan nun. Pembuangan huruf illat terjadi pada saat mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Pembuangan nun terdapat pada al-af'alul khamsa. Itu semacam itu. Ya. Saya pikir mungkin insyaallah sudah jelas. Faruddu. Masuk dalam ini. Saya khawatir lam yarudda itu dianggap jazmnya dengan menggunakan fathah. Lam yasihha misalnya itu dianggap dengan menggunakan fathah. Ya, kemudian lam yafirra misalnya tanda jazmnya ditandai dengan fathah. Tidak ada tanda jazm dengan menggunakan fathah. Tanda jazm itu hanya dua, sukun dan hadfu. Hadfu ada dua, ada hadfu harfil illati, ada hadfin nuni. Hadfu harfil illati terjadi pada mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un, sedangkan hadfin nun apabila terjadi pada dalam konteks adalah al-af'alul khamsah. Ketika sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un dengan menggunakan sukun. Lam yasihha adalah sahih akhir, lam yamudda adalah sahih akhir, lam yafirra adalah sahih akhir, walam yattasil bi akhiri syai'un. Dia situ dengan menggunakan sukun. Realitas fathah yang ada di situ itu bukan mencerminkan bahwa tanda jazmnya di situ fathah, di situ sudah terkena proses i'lal begitu. Ya, itu seperti itu. Selanjutnya sekarang kata-kata khairun wa ahsanu. Ini kemarin juga kita jelaskan. Ya. Pintu masuk apa yang kemudian penting untuk kemudian ditegaskan tentang khairun dan ahsanu? Secara umum, yang namanya istim tafdil itu, yang berarti lebih atau paling itu, kalau seandainya mudzakkar diikutkan pada wazan af'alu. Kalau seandainya muannas diikutkan pada wazan fu'la. Itu secara umum begitu. Ya.
Pokoknya saya minta karena sampean mayoritas mahasiswa besok akan mengajar. Ya. Mengajar itu poin-poin yang ada di dalam teks ketika kita ngaji kitab, jadikanlah sebagai pintu masuk untuk kemudian kita menjelaskan sesuatu yang lebih dari itu. Begitu. Kata khairun itu artinya lebih bagus, lebih baik. Ya, sama dengan wa ahsanu, lebih bagus. Ya. Kita konsisten bahwa yang namanya isim tafdil itu diikutkan pada wazan af'alu. Ternyata dalam realitas teks ada lafadz yang tidak mengikuti wazan af'alu, akan tetapi dia diartikan lebih atau paling. Lafadz apa itu? Lafadz khairun dan lafadz syarrun. Ini kalau seandainya tidak diinformasikan kepada murid-murid kita, ya gak bisa murid kita. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia, paling baiknya. Berarti paling. Loh kok paling? Kan tidak mengikuti wazan af'alu. Syarrun nas, paling jeleknya manusia. Kata-kata khairun, kata-kata syarrun memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai isim tafdil tergantung pada konteksnya. Ya, ini pemula memang. Jadi target pengajian kita itu adalah para pemula yang kebetulan kesulitan mencari ustadz. Ya, untuk mencari bagaimana meningkatkan kualitas diri, mau ngajar misalnya, ya masih belum bisa misalnya, padahal realitasnya dia adalah guru bahasa Arab misalnya. Nah, itu hal-hal semacam ini harus ditegaskan. Ya, dalam teks bahasa Arab itu, ya kalau seandainya untuk diartikan paling atau lebih, itu digunakan wazan af'alu. Kalau hasanun itu artinya yang bagus. Untuk mengatakan paling bagus bagaimana? Ya ahsanu. Itu kalau seandainya mudzakkar. Kalau seandainya paling bagusnya perempuan, al-husna. Diikutkan pada wazan fu'la. Gitu ya. Begitu. Diikutkan pada wazan af'alu kalau mudzakkar, diikutkan pada wazan fu'la kalau seandainya muannats. Akan tetapi, begitu. Akan tetapi realitasnya di lapangan itu adalah ada lafadz yang tidak diikutkan pada wazan af'alu, ada lafadz tidak diikutkan pada wazan fu'la, akan tetapi dianggap sebagai isim tafdil. Dia berarti paling, dia berarti lebih juga. Lafadz apa itu? Lafadz khairun, lafadz syarrun. Ya, begitu. Jadi arti khairun itu sangat kontekstual. Harus dilihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Bisa jadi artinya kebaikan. Bisa artinya yang baik. Bisa jadi artinya paling baik. Bisa jadi artinya lebih baik. Kapan pada akhirnya kita tentukan kebaikan arti dari khairun itu? Kapan kita artikan yang lebih baik misalnya, kebaikan yang lebih baik atau paling baik misalnya, kapan? Atau sekedar baik saja? Dalam konteks inilah kemudian penting untuk melihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Begitu. Kalimat sebelum dan sesudahnya itu sangat menentukan. Gitu. Jadi saya mendefinisikan orang yang bisa baca kitab itu kalau sudah mampu menjadikan kalimat sebelum dan sesudahnya itu sebagai petunjuk untuk kemudian membuat banyak kesimpulan. Itu baru orang ini sudah futuh kalau dalam bahasa pesantren itu. Ini sudah kebuka misalnya. Ya. Tidak kena penyakit terpesona pada pandangan pertama misalnya. Ya kan? Kena penyakit terpesona pada pandangan pertama itu ya sudah. Jadi kalau seandainya kita bertemu ba'ain dal, itu langsung dibaca ba'da sudah. Memungkinkan padahal dibaca ba'uda. Memungkinkan dibaca bu'udun. Ya. Ghin ya ra langsung langsung sikat jenenge iku ghairu sudah. Loh memungkinkan kan dibaca ghayyar, artinya merubah. Misalnya. Hamzah lam alif misalnya. Itu memungkinkan langsung aja dipanu. Lo sudah illa ini, artinya kecuali. Loh, ala juga tulisannya seperti itu, yang merupakan huruf tambih. Ingatlah misalnya.
Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat kompleks. Jadi monggo rek umpamane kita memang serius kepingin meningkatkan kualitas keilmuan, ilmu-ilmu bahasa Arab itu tidak memungkinkan kecuali dengan cara istiqomah, dan tuluz zaman itu menjadi kata kunci. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks nahwu sorof, pengalaman kita di sini 6 bulan itu banyak yang sudah hafal. Kenyataan begitu kan, yang cerdas-cerdas itu 6 bulan itu sudah tuntas itu. Teori dasar itu sudah tuntas. Realitasnya seperti itu. Tapi kalau kitab tidak bisa, kita harus ngomong tahun. Biasanya orang mendefinisikan kitab itu mudah karena yang dijadikan sebagai standar adalah nahwu. Nahwu itu sebagian, bukan satu-satunya unsur dalam rangka membaca kitab. Ini yang harus difahami oleh semua kalangan, oleh semua pihak, terutama para guru. Yang tidak bisa diinstankan itu adalah, yang harus manual itu adalah mufradat. Vocab itu tidak bisa diinstankan itu. Frekuensi interaksi kita dengan teks itu cukup menentukan. Frekuensi interaksi kita dengan teks itu cukup menentukan. Kita sering buka kamus apa tidak? Seperti tadi itu konsep ulu itu gimana anak kecil-kecil bisa paham ulu? Misalnya, ya kan? Ulu itu adalah lafaz yang tidak memiliki bentuk mufrad, dia wajib dimudhafkan kepada isim dhahir misalnya, tidak memungkinkan dimudhafkan kepada isim dhamir misalnya. Ya, dia dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim sehingga pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw, pada waktu jar dan nasabnya ditandai dengan ya misalnya. Bagaimana bisa tahu kalau begitu itu? Nggak bisa. Ya. Jadi harus ditegaskan bahwa dalam konteks membaca kitab itu harus butuh waktu lama. Ya. Tidak memungkinkan untuk kemudian dipersingkat misalnya 6 hari, 6 bulan misalnya, sulit untuk kemudian itu. Ya, kalau nahwu sangat-sangat memungkinkan 6 bulan itu bisa tuntas karena realitas di pondok kita memang seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ketika sudah bisa nahwu itu atas nama bisa baca kitab, itu tidak. Ya, untuk bisa baca kitab itu masih butuh yang namanya tatbik, butuh yang namanya mufradat. Itu sebagai penegasan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.